beautiful, it made us forget about the next step. The next step, university. Luckily, I was able to find a place where I could study and still make good memories. We always like to say that the future is still miles away. Therefore, we tend to forget about it. But after this place, it all changes. Because of this place, I feel more reassured about the future. The grand name of Agung Podomoro makes me feel excited about the internship that I'm about to experience. Because there are so many opportunities that are being opened for me. Podomoro University is not just a place where you can seek knowledge or where you are being prepared to work. It is a place where we find our identity, our passion, new friends, and most importantly, a new beginning for us to make our own stories. Generasi muda perancang gagasan, jadikan pendidikan sebagai pedoman. Kami mahasiswa Meski berbudi, sang penjaga budaya, wujudkan harmoni. Kita harapan bangsa, cerdas dan setia, berbudaya Indonesia, menggapai cita-cita. Podomoro University, tempat kami menuju. Podomoro University, kami bangga denganmu. Songsong hari esok, meraih cakrawala, ciptakan peluang, jangan menyerah. kelihatan semangat, Kelihatan semangat, diberi bermanfaat, membangun negeri, membangun Nusantara. Sekarang membuat bisnis itu semakin mudah, karena mulai dari ide dan prototipe saja sudah banyak calon investor yang tertarik untuk menaruh sejumlah uang. Hanya ide aja itu loh. Dan apakah semua ide itu baik? Ternyata faktanya tidak. Ide bisnis itu tidak terlalu penting sebenarnya saat ini, karena semua orang bisa saja membuat ide yang sangat-sangat banyak. Yang sangat penting diketahui sekarang bahwa hanya ide yang valid saja yang sebenarnya jadi hal utama. Ide yang valid itu apa sebenarnya? Ide yang memang benar-benar sudah diuji langsung kepada calon customer. Sebenarnya ide itu hanya asumsi saja. Kadang-kadang ya, kita berasumsi bahwa ide kita itu benar-benar paling bagus. Nah, tergantung bagaimana kita bisa mengubah asumsi-asumsi itu dan merubahnya menjadi fakta-fakta yang valid. Jadi bagaimana caranya? Nah, yang pertama,
siapkan idenya dulu pasti. Kedua, buatlah atau gambarkan ide Anda secara visual. Bisa digambar, bisa menggunakan storyboard, bisa menggunakan apapun saja sehingga ide Anda bisa visual. Yang tujuannya pastinya untuk mudah dimengerti calon customer. Kalau bahasa kerennya sekarang itu adalah MVP atau Minimum Viable Product. Setelah itu, mulailah memvalidasi. Nah, caranya gimana? Sederhana banget. Berikan prototipe atau MVP Anda tadi kepada calon customer melalui wawancara, gali informasinya, dan dapatkan masukan dari mereka. Tidak heran pastinya nanti pasti banyak penolakan dan juga banyak kegagalan. Tapi itu pertanda bagus. Jangan lupa minta feedback-nya atau masukannya, dan bahkan bisa jadi akan banyak solusi didapat dari calon customer. Setelah itu, setelah dapat informasinya, sudah dapat feedback-nya, mulailah merevisi MVP Anda. Dan lakukan terus-menerus sampai bisnis Anda benar-benar valid. Ide bisnis yang valid dapat dilihat dari banyak calon customer yang merasa membutuhkan ide bisnis Anda itu. Oke? Saya rasa silakan mencoba dan tuangkan ide-ide Anda dalam bentuk visual, berikan kepada customer, dan semoga berhasil. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, perkenalkan saya William. Nah, saya akan membawa acara ini dari jam 10 nanti sampai selesai ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita berkumpul di sini, kita masuk ke sesi ada namanya coaching untuk iPitching. Nah, teman-teman di sini pasti semua sudah mendaftar, sudah tahu cara seperti apa. Hari ini khusus kita adalah sesi coaching yang nanti akan dibawakan oleh Pak Wisnu selaku Ketua Program Studi dari Entrepreneur Podomoro University dan ada Pak Adit selaku Managing Partner Emoji Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan coba share satu file ini mengenai adalah tentang ketentuan atau syarat pendaftaran segala macam. Nah, teman-teman sendiri pasti sudah tahu, pernah dapat informasi seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah hadiah pemenang yang akan saya remind sekali lagi. Ini adalah untuk 3 pemenang, yaitu untuk kategori SMA dan sederajat, atau juga untuk mahasiswa dan kategori umum. Hadiah yang pertama adalah ada uang tunai dan ada beasiswa dari 1,5 juta dan 100% beasiswanya. Untuk juara kedua dapat uang tunai 1 juta dan beasiswa 90%, dan juara ketiga ada uang tunai 500.000 dan beasiswa untuk entrepreneurship program di 80%. Begitu juga dengan dari Emoji Indonesia juga memberikan hadiah yaitu premium account emoji untuk juara 1 sampai dengan juara 3 sesuai kategori, yaitu dibagi 2 ya teman-teman semua ya, yaitu ada kategori untuk SMA dan sederajat, ada juga untuk kategori mahasiswa dan umum. Nah, bagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang mungkin ada temennya yang mau ikut, tapi kemarin belum sempat daftar, masih bisa nggak sih pertanyaan kalau mau daftar sekarang? Jawabannya masih bisa. Pendaftaran ini linknya sudah ada, Bapak Ibu teman-teman semua boleh foto, boleh screenshot, dan ada batas pendaftarannya sebelum 3 Desember 2020. Topiknya sama, yaitu proposalnya tentang ide inovasi, tentang connecting opportunities. Terus satu kelompok itu boleh perorangan, atau boleh juga kelompok maksimal 3 orang. Nanti untuk info lebih lanjut, lebih jelasnya, nanti Pak Wisnu akan coba share sedikit, seperti apa sih nanti misalnya cara-caranya gimana, apabila teman-teman, Bapak Ibu semua, masih ada yang rekan-rekannya mungkin mau ikutan acara ini.
Oke. Nah, tanpa berlama-lama, kita panggilkan Pak Wisnu. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Mas William. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen atau mungkin ada guru-guru juga yang hadir di sini mendampingi siswa dan mahasiswanya. Eh, Semua semoga sehat-sehat selalu dan salam dari Malang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Saya ada di Malang sekarang ini dan dengan kondisi sekarang dengan adanya digital kita semua jadi lebih mudah ya saling terkoneksi satu sama lain. Oke, selamat bergabung juga di acara iPitching. iPitching ini adalah acara rutin dari program studi entrepreneurship Podomoro University. Dan sederhana, ini bermulai dari apa yang terjadi saat ini dan banyak sekali atau sering kita alami gitu. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar sana, teman-teman. Banyak kejadian-kejadian yang membuat kita mungkin resah atau gelisah gitu. Banyak apa yang kita alami dan banyak juga yang belum terselesaikan gitu. Sebut saja dari dulu kita masih bergelut dengan namanya polusi. Kita bergelut dengan sampah plastik. Sekarang di dunia pendidikan sedang banyak permasalahan berkaitan dengan pandemi. Begitu juga dengan batasan-batasan atau social distancing, kita juga mengalami permasalahan bagaimana cara berkomunikasi dan sebagainya. Nah, atas dasar permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini gitu ya, program studi entrepreneurship ingin mengajak seluruh masyarakat mulai dari mahasiswa umum begitu juga SMA untuk menuangkan ide-idenya gitu. Nah, ide bermulai dari situ yang kemudian berharap ide-ide ini tidak hanya akan berupa ide saja tetapi bisa menginspirasi orang lain atau bahkan adik-adik sendiri atau mahasiswa atau teman-teman SMA sendiri yang masih sekolah yang mewujudkannya nanti ke depan. Nah, kita butuh champion-champion gitu dari teman-teman sekalian ya untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. So, let's pitch your idea then gitu. Jadi berawal dari keresahan yang dialami oleh kita semua, ada banyak permasalahan yang kemudian ayo kita urun rembuk minimal menyumbangkan satu ide saja yang membuat Indonesia ini menjadi lebih baik atau dunia ini menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Idenya sederhana, teman-teman. Teman-teman punya ide yang tadi disampaikan temanya connecting opportunities. Connecting opportunities itu sangat-sangat luas ya, teman-teman. Sangat-sangat luas. Tidak hanya berarti harus mengconnect satu sama lain saja, enggak. Tetapi teman-teman punya resources yang mengkoneksi satu resources dengan yang lain, itu boleh juga. Yang mengkonekkan antara satu ide dengan ide lain, boleh juga. Apapun. Oke, so itu sangat-sangat luas dan tidak kita batasi. As long as memang ini membuat membuat satu yang dimana gini kalau digambarkan ada banyak dots gitu, ada banyak titik di luar sana. Teman-teman mengkonekkan antara satu titik dengan titik lain yang kemudian itu menjadi satu, jadi sebuah ide yang brilian. Bagaimana ide itu dituangkan? Yang ini saya kasih tahu poin-poinnya ya teman-teman. Yang pertama, idenya bebas. Bisa berupa konsep bisnis, bisa berupa campaign atau social campaign. Apakah itu campaign ya misalnya bagaimana cara mengurangi limbah plastik kah, bagaimana cara mengurangi polusi dan sebagainya. Kalau bisnis boleh membuat satu produk yang memang ini menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Nah, pada saat kita membuat sebuah ide, pastinya sebaiknya diawali dari sebuah permasalahan, teman-teman. So, apa masalahnya? Kemudian, teman-teman keluarkan idenya untuk menyelesaikan masalah itu. Apa kira-kira idenya agar masalah itu bisa selesai? Tidak harus ide yang sudah berjalan, tetapi ini berupa ide ya. Kalau ide itu tidak harus jadi produk itu dijual, enggak. Atau ini kampanye sudah jalan 3 tahun yang lalu atau 2 bulan yang lalu, enggak begitu. Tetapi ide yang bisa kita implementasikan ke depan. Syukur-syukur kalau misalnya ide ini sudah diimplementasikan, oke.
ini boleh, tetapi tidak harus. Oke, teman-teman tidak memerlukan presentasi, sehingga teman-teman di-challenge nih untuk membuat satu proposal singkat ya yang berisi 4 lembar. 4 lembar itu menggunakan satu platform yang namanya Emoji. Dan yang kerennya Emoji itu sebenarnya bukan buatan luar negeri nih. Ini murni 100% buatan bukan anak lagi ya, udah bapak Indonesia gitu. Nah, jadi Emoji ini 100% buatan Indonesia. Nah, nanti teman-teman membuat sebuah deskripsi idenya itu mulai dari tadi ya, permasalahan, kemudian apa solusinya, terus bagaimana bentuknya, visualisasinya kalau ada, itu dituangkan dalam 4 lembar platform Emoji yang nanti akan dijelaskan oleh yang punyanya langsung gitu ya. Akan dijelaskan oleh Mas Adit setelah saya informasikan buat teman-teman sekalian. Jadi pertama, teman-teman idenya bebas, ide bisa berupa bisnis, berupa campaign, berupa ajakan, berupa apapun itu ya, pesan moral atau apapun itu. Tidak melakukan presentasi, jadi tidak ada presentasi oral seperti yang saya lakukan sekarang ini, jadi tidak ada presentasi sama sekali. Kita akan menilai dari idenya dan juga konten yang ada di dalam Emoji. Nah, teman-teman, kalau ada yang belum tahu Emoji, silahkan akses nanti di web atau di aplikasi juga ada. Dan sekarang ini kita akan mendengarkan bagaimana teman-teman itu membuat ya, bagaimana caranya teman-teman membuat atau mentransform ide teman-teman itu ke dalam sebuah platform yang namanya Emoji. So, saya akan panggilkan saja, nanti beliau akan memperkenalkan diri. Silahkan, saya panggilnya Mas Adit. Monggo Mas Adit, dipersilakan. Ya, Kita berikan tepuk tangan dulu ya buat Mas Adit nih. Kita mau dengarkan bagaimana cara Emoji bekerja. Oke. ya. Selamat pagi Mas Wisnu, Mas William, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Salam kenal, saya Aditya. Pagi ini kita akan sharing sedikit tentang emoji ya. Nah, saya akan sharing dalam bentuk online, tapi sebelumnya saya mungkin bagi yang belum tahu emoji, Bapak Ibu maupun teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wisnu, bisa lihat di web kami, atau di YouTube tinggal ketik aja tutorialnya hingga video apa itu emoji lengkap ada di sana. Nah, mungkin saya tidak akan lama-lama lagi, saya akan masuk ke dalam online. Saya minta izin untuk share screen Mas Wisnu, Mas William, bisa ya saya? Sudah bisa Pak Adit? Screen-nya belum terlihat Mas Adit. Halo Mas Adit, belum terlihat mana ya Mas Adit, kayaknya dia ini.
Bapak Ibu, teman-teman, ditunggu sebentar ya, mungkin Pak Adit lagi disiapin sebentar. Saya izin. Ini apakah sudah kelihatan Mas William tampilannya? Belum di saya Belum Mas Adit. muncul, Pak Adit. Oh, sorry. Sebentar. Oke. Ya, jadi ini ya Mas Wisnu. Tadi nggak tahu kenapa kepencet kok jadi itu keluar screen-nya tadi. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan mencoba mempraktekkan membuat emoji di mana dalam rangkaian e-pitching yang diadakan oleh Podomoro University. Nah, Bapak Ibu, saya kecilin dulu ini. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop, Bapak Ibu masuk ke emoji.com, ya. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi emoji adalah biasa disebut sebagai brosur digital interaktif Bapak Ibu. Bapak Ibu akan masuk ke dalam website emoji. Bagi yang membuka melalui laptop, nantinya Bapak Ibu tinggal sign up di sini. Kita klik seperti ini di pojok kanan atas. Lalu karena Bapak Ibu belum pernah masuk ke dalam emoji, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu klik sign up di bawah tulisan Facebook ini, Bapak Ibu. Ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu akan mengisikan email address Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan memberikan sedikit tutorial ataupun cara membuatnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat semua video tutorialnya di YouTube. Ya, jadi ini Bapak Ibu tinggal masukkan email address, password, lalu konfirmasi password. Mau diberi username, umpama Bapak Ibu sudah punya ide atau nama dari idenya apa, mungkin satu pergerakan atau brand, ya terserah, nggak masalah. Lalu kita centang ini Bapak Ibu, ya kita centang. Lalu kita masuk di sign up. Setelah masuk di sign up, kita klik, akan keluar nanti tinggal kolom email dan password, lalu kita sign in. Cara kedua Bapak Ibu bisa langsung klik di Facebook, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Lalu Bapak Ibu tinggal klik, nanti tentu ditanyakan apakah ini Facebooknya Bapak Ibu, silakan nanti ditanyakan. Hingga kita akan keluar nama kita di pojok kanan atas, itu nama kita akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Sebentar saya turunkan sedikit. Nah Bapak Ibu, sekarang namanya di sini, Bapak Ibu mau juga mencantumkan nama brand atau pergerakannya Bapak Ibu. Mungkin kalau saya contohkan, saya membuat sambal cuk gitu ya. Jadi saya tinggal mencantumkan nama brandnya di sini. Bapak Ibu tinggal klik akun setting, isi kolom brand, dan isikan seperti saya tadi, saya tulis Sambal Cuk Aditya. Maka nanti itu disambung semua ya, Sambal Cuk Aditya tanpa spasi. Maka nama itu nanti menjadi nama link milik Bapak Ibu. Akan keluar linknya menjadi sambalcukaditya.emoji.com. Nah, itu maksud saya di awal kalau kita mau menyeting akun. Tapi kalau kita tidak mau setting, belum punya ide atau nama, nggak apa-apa. Kita lewati aja, langsung kita turun ke klik untuk membuat emoji, Bapak Ibu. Yang ini, Bapak Ibu, ya kita klik. Tampilan pertama tangkapan di monitor adalah kolom 4 dengan 4 kotak ini. Di sini Bapak Ibu, tadi ide-ide Bapak Ibu, itu nanti akan dituangkan ke dalam template-template yang sudah ada dalam emoji Bapak Ibu. Nah, di dalam emoji kita sudah menyediakan, pertama pilihannya adalah ready to use template. Bapak Ibu bisa lihat, kalau Ibu lihat mungkin ini, oh ini cuma fashion 2, craft-nya 2 ya Pak. Bukan. Bapak Ibu tinggal klik di sini, more. Nah, Bapak Ibu scroll ke bawah, ya.
maka Bapak Ibu akan menemukan banyak ready to use template. Kalau seandainya ada yang mau dipakai, terkait mungkin ini food menu, kita tinggal klik to preview. Bapak Ibu bisa lihat dulu di previewnya apakah ini sesuai dengan dari bayangan Bapak Ibu untuk ide bisnisnya, susunannya. Oh, kira-kira ini cocok nih, 4 template menjadi 4 halaman. Nah, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, kalau mau pakai tinggal klik to use template ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Lalu link emojinya yang mana Pak? Nah, link emojinya itu yang ada di bawah QR code ini. Yang ini adalah link emojinya. Dan ini adalah QR code-nya. Kegunaan QR code-nya biasanya dipakai jika Bapak Ibu mungkin taruh di leaflet, roll banner, ataupun kartu nama, orang tinggal scan dan akan dapatkan brosur digital dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jadi cara pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan ready to use template jika di antara template-template siap saji ini Bapak Ibu merasa cocok. Ya. Nah, saya kembali ke tampilan ini, saya turun 1 kolom lagi, Bapak Ibu, kaitannya masih mau membuat emoji kita. Bapak Ibu tentu mempunyai kotak 2 ini, create emoji versi 1 dan create emoji versi 2. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman pasti bertanya-tanya, loh di Mas Adit kok di sampingnya masih ada kotak-kotak lagi? Ya ini adalah emoji-emoji yang pernah saya buat dan saya simpan di dalam akun saya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita bisa simpan emoji kita dan kita bisa pantau di ujung sini, kalau background-nya gelap mungkin bisa ada gambar mata begitu, dan ini adalah untuk viewer kita bisa pantau ketika kita sudah sebarkan emoji kita tadi. Ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir juga bahwa create emoji versi 2 ini adalah emoji versi terupdate dari emoji. Bapak Ibu juga bisa mengklik ini, tanda tanya di pojok ini, gunanya apa itu kita klik. Nah, di sini sebenarnya sama, juga ada tutorial. Jadi boleh dibilang jangan takut tersesat atau tidak bisa membuat, karena di setiap link emoji itu ada tutorialnya juga. Ini bisa kita lihat sampai dengan poin akhir cara membuat emoji. Bapak Ibu bisa melihat, mengikutinya. Nah, Bapak Ibu, kita akan memulai dengan cara kedua. Kalau tadi memilih template yang sudah siap saji, kita memulai dengan yang mulai dari 0, Bapak Ibu. Kita klik di sini, create emoji versi 2, di mana emoji ini nanti Bapak Ibu bisa memilih 4 template menjadi 4 halaman emoji maksimal. Dan Bapak Ibu bisa menancapkan call to action mungkin ke link YouTube-nya Bapak Ibu, idenya Bapak Ibu ada di YouTube videonya, mau ke website atau blognya Bapak Ibu, mau ke medsos, mau ke nomor WA, mau ke lokasinya daripada idenya Bapak Ibu tadi, ataupun mau lari ke link aplikasi marketplace Bapak Ibu, semuanya bisa Bapak Ibu touching ataupun tancapkan di dalam template-template di dalam emoji ini. Ya, jadi ini saya tunjukkan. Yang awal ini adalah kita akan memilih 4 template. Di paling atas, dash sebelah kiri ini, kolom sebelah kiri ada yang pertama template. Bapak Ibu bisa pilih-pilih di sini template-template yang ada. Sebentar saya geser ini. Ada tekstual, pictorial, animasi, last page, ya. Nah, kita pilih dulu mungkin yang di sebelah kanan adalah link emoji yang akan kita buat. Ide-ide bisnis nanti kita susun di sebelah kanan ini dari template-template yang ada di sebelah kiri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin akan memilih seperti ini, Bapak Ibu. Kita pilih mungkin ini, ya. Kita klik. Perhatikan ketika saya klik, dia akan otomatis lari ke kanan, Bapak Ibu. Ya, dia akan lari ke kanan, lalu saya akan pilih template kedua, Bapak Ibu. Simple sekali, kita pilih mungkin yang ini, ya, dia akan lari ke kanan, tanpa saya menyeret atau dragging
dari template-template ini tadi. Nah, kemudian saya akan pilih template ketiga, ya. Saya cari yang template yang animasi, kita klik, dia akan kembali ke kanan menempati halaman ketiga. Dan saya akan coba memaksimalkan template yang keempat sebagai halaman keempat. Ya, ini yang ini, ya, saya klik. Nah, kita sudah mendapatkan 4 template yang mana Bapak Ibu sudah punya 4 template yang siap diisi oleh ide-ide Bapak Ibu dan teman-teman ke dalam deck emoji ini. Caranya yang kedua bagaimana? Setelah template-template terkumpul, di sini juga ada controls, di mana controls ini adalah aksesoris. Ini yang animasi. Kalau mau diberi animasi, slide, template yang membantu untuk slide. Lalu di sini kalau mau diberi titel tambahan, ya, diberi tambahan untuk image seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahin supaya istilahnya aksesoris ini mempercantik template yang sudah tadi kita pilih. Ya, Bapak Ibu. Jadi ide-ide Bapak Ibu itu mau divisualkan, ditambahi, dipercantik dengan pilihan-pilihan controls atau aksesoris yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu tadi. Ya. Nah, yang ketiga, saya jelaskan sedikit. Ini ada fitur My Collection. Ketika kita pilih template, mungkin kita suka beberapa template, kita bisa save Bapak Ibu. Caranya dengan cuma mengeklik tanda logo bintang di sini, Bapak Ibu, diklik ini. Nah, succeed to collect template. Dia akan masuk di sebelah sini, tersimpan di dalam kolom dari My Collection kita di sini. Jadi Bapak Ibu tidak usah cari-cari lagi nanti template-nya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu juga disediakan satu fitur musik, di mana di sini ada background musik yang bisa Bapak Ibu pilih. Kenapa kami beri background musik? Kita kepingin nanti customer ataupun relasi kita menerima konten kita, itu dia tidak cuma stagnan atau flat aja dia dengerin pesan kita lewat visual maupun teks kita, tapi dia bisa dihibur oleh lagu-lagu yang kita pilih di sini. Jadi tidak monoton, benar. Nah, selain itu, kalau ini disediakan galeri lagu-lagu yang sudah tersedia di sisi musik, Bapak Ibu juga bisa menaikkan mungkin lagu-lagu yang disukai oleh Bapak Ibu dan teman-teman ke dalam kolom musik ini, ya, dinaikkan maksimal 1 menit atau 60 detik, 1 megabyte maksimal, itu Bapak Ibu bisa menaikkan versi lagunya, ya, MP3, ya, ke sini. Jadi bukan video ya, MP3. Nah, kita yang terakhir, kelima yang tidak kalah penting. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke galeri, lalu melihat di sini adalah visualisasi ataupun foto-foto dan image berkumpul, Bapak Ibu. Di sini ada background, ada food untuk menunjang mungkin yang punya kuliner. Di sini icons untuk menunjang nanti call to action yang terhubung ke masing-masing medsos ataupun link-link yang ada dimiliki Bapak Ibu. Ada holiday, wedding mungkin, others, dan all. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu harus menaikkan foto-fotonya di galeri yang My Image. Seperti saya ini Bapak Ibu, saya akan menaikkan tadi foto-foto, saya memakai contoh sambal. Saya menaikkan dari laptop saya Bapak Ibu, seperti ini. Ya. Saya tinggal ambil begini Bapak Ibu, saya pilih, ya, kita upload seperti ini. Dia akan naik satu persatu dan akan tertata di sini dengan baik. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu nanti menaikkan foto-foto ide-ide Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu susun ke dalam halaman 4 emoji template Bapak Ibu. Termasuk nanti logonya jika sudah ada.
Nah, oke, semua fitur Bapak Ibu sudah paham, saya jelaskan. Sekarang bagaimana kita mengedit ataupun menambahkan di halaman pertama, 2, 3, 4 untuk foto-foto dari produk kita atau ide kita. Ya, kita tinggal arahkan panah kita ke template halaman 1. Saya arahkan begini, Bapak Ibu melihat ada keluar toolbar, di mana toolbar ini ready untuk bisa mau dibuang silahkan, mau diberi animasi silahkan Bapak Ibu. Ya, jadi di sini menariknya adalah ada animasinya. Jadi orang juga tidak akan monoton melihatnya. Nah, di sini juga ada warna-warna Bapak Ibu yang bisa di-adjust ke dalam tulisan sini. Nah, kemudian ada titik 3 ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada kolom link yang kosong. Bapak Ibu bisa memasukkan semua link di sini. Jadi mau link medsos, link website, link video YouTube, link nomor WA, link Google Map, semua link aplikasi bisa dimasukkan. Tinggal copy linknya ke dalam sini dan pastikan nanti di-save. Nah, Bapak Ibu, sembari ini saya jelaskan untuk toolbarnya. Di sini cuma ada jenis font 2, bold dan italic, miring. Bold tebal, italicnya miring, ya. Tidak ada jenis font lain. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin punya ide memperindah teksnya, saran saya menggunakan platform lain di luar emoji yang bisa lebih cepat. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga bisa lagi ada pilihan warna lagi, dan tidak lupa di sini ada ukuran font Bapak Ibu. Jadi ini tadi kalau saya mau rubah, saya cepat masuk ke sini, saya mau tulis begini, ya. Ini saya klik, dia akan ada keluar area ini dan tanda panah ke kiri, ke atas, ke kanan itu. Kita bisa mau meletakkan di mana aja terserah, bisa. Kita mau perbesar ukurannya jadi mungkin 22 seperti ini, juga bisa Bapak Ibu, seperti ini. Ya. Atau kita mau beri animasi, sudah ada di sini, move and rebound. Ya. Oke. Nah, yang kedua, ketika kita mau masukkan foto, sama, toolbar ini tetap akan steady, siap untuk membantu Bapak Ibu. Jadi kita masukkan mungkin ini, kita lihat mungkin ini cocoknya adalah masuk yang ini dengan foto yang ini analogi pemilihannya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik dulu di sisi yang mau dikirimin, lalu Bapak Ibu klik di sisi sebelah kiri foto yang mau dipindahkan. Seperti ini. Dia akan langsung mengisi di kolom sebelah kanannya ini. Ya. Nah, kemudian saya akan ganti dengan foto-foto yang lain, Bapak Ibu. Mungkin ini saya tetapkan aja, yang lain saya ganti sama. Ini bisa kita crop Bapak Ibu. Ya, kita paskan mungkin yang mau sebelah mana. Ya, kalau fotonya panjang, lebar gitu ya, sedangkan ini landscape, kita bisa crop. Nah, kita bisa isikan juga foto-foto yang lain di sini, ya, seperti ini. Jadi ini pemahamannya adalah bagaimana cara memindahkan foto dari galeri kita ke template di sebelah kanan dalam emoji kita. Caranya seperti itu. Nah, setiap teks yang ada di dalam emoji, Bapak Ibu tinggal mengedit aja, ya. Jadi di sini dia pakai tagline. Kayak begini, ada tagline-nya, kurang gede, kita bold, kita scroll sedikit ke bawah, ya, kita bold, kita besarin ini karena ukuran fontnya 13, kita besarin jadi ini, ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu punya kesempatan mencoba-coba template yang ada di dalam emoji sini, dan Bapak Ibu tidak usah khawatir akan salah ataupun kesulitannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja. Saya
coba cari ada foto yang terhilang. Sebentar, Bapak Ibu. Ya, kita pilih foto di sebelah kiri ini, kita klik, dia akan lari ke kanan seperti ini. Foto yang sudah pindah kita bisa tukar seperti ini. Ya. Nah, ini mau kita pindah-pindah begini juga bisa. Ya, Bapak Ibu. Yang ini bawahnya mau kita naikkan begini juga bisa. Jadi sangat-sangat mudah untuk diatur-atur ya ininya halamannya. Kalau Bapak Ibu bilang wah ini saya tidak mau pakai yang ini, mau pakai yang slide. Bapak Ibu tinggal lari ke ini ada yang pindah ke sini. Ini satu pindahkan dulu ke sini. Ada yang keluar dari border. Kalau Bapak Ibu mau pakai slide, Bapak Ibu tinggal ini pilih di controls Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu pilih yang control, Bapak Ibu pilih mungkin ini ya Bapak Ibu, tinggal klik, dia akan menutupi, lalu diklik. Bapak Ibu tinggal atur besarannya seperti apa yang Bapak Ibu suka. Ya. Kalau Bapak Ibu mau timpa dengan slide ya di sini. Kalau Bapak Ibu pikir ini tulisan foto satu-satu ini saya jadikan slide aja semuanya. Nah, bisa. Saya hapus. Tadi ketika saya hapus saya ingat kembali masih bisa saya pakai, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol undo dan dia akan kembali ke sini. Oke Bapak Ibu, ini halaman 1, analoginya untuk menata halaman 1, lalu kemudian halaman 2 Bapak Ibu. Halaman 2 adalah separuh slide dan separuh adalah bisa ditata image-nya. Kita klik yang slide, ya, kita klik. Nah, kita cara masukkan foto ini karena varian sambal saya banyak, saya tinggal klik begini. Saya klik satu persatu set image order, saya klik di kotak pertama, lalu saya cari sambalnya. Dia akan pindah, kita crop mungkin kalau kurang pas. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, saya klik seperti ini, kita crop kalau kurang pas. Ya. Begitu juga selanjutnya. Saya pakai slide karena tadi varian sambal saya itu banyak ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya masih bisa plus ini kita bisa tambahkan berapapun kita mau. Ya, lalu kita bisa ganti kalimat di sini mungkin dengan penjelasan sedikit tentang variannya dan harganya ya. Varian banyak mulai harga, ya, sama begini ya, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya semua tadi teks yang ada di template, Bapak Ibu bisa edit cuma dengan klik di area itu. Seperti ini juga, saya klik begini, ini saya nggak perlu, saya del aja backspace, dia hilang. Nah, dia akan tulis seperti ini, tertulis, kita bold, ya, penjelasannya ada di situ. Nah, di bawahnya saya tidak membutuhkan gambar jari ini, ya, saya tinggal mendelete masing-masing gambar jari ini, Bapak Ibu, dan saya akan masukkan mengenai halal sertifikasi di sini. Caranya memindahkan ke sini juga sama dengan halaman 1 tadi, Bapak Ibu. Kita klik image di sebelah kiri, pindah ke kanan, kita klik, dan kita tata besarannya dengan halaman yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Lalu yang kedua, saya mau pakai yang transport ini. Saya klik setelah pindah ke kanan, dan kembali saya tata
besarannya agar bisa jadi 2 image di sebelah bawah. Seperti ini. Ya, halaman 2 sudah jadi. Halaman ketiga, kita punya halaman yang kosong, sengaja saya pilih. Halaman yang kosong ini, Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu no animation kan, untuk supaya dia nggak animasi, dan kita cari image yang kira-kira ukurannya landscape seperti ini. Kita mungkin ada, kita tinggal masukkan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dan kita bisa atur ininya, pasnya, ya. Kita atur begini, Bapak Ibu. Ya. Lalu Bapak Ibu, kalau sudah punya image dengan materi ada nomor WA-nya, Bapak Ibu menariknya di emoji, Bapak Ibu bisa memberi klik online-nya atau call to action-nya. Caranya sangat mudah, Bapak Ibu. Tinggal lari ke galeri yang icons, Bapak Ibu. Di sini karena logonya WA ya, saya tinggal klik yang WA di sini, dia pindah ke kanan. Ya, saya klik yang sudah sampai di kanan di template halaman ketiga. Saya kecilkan ukurannya logo WA seperti logo yang ada di sini. Ya, ketika saya lepas, ini toolbar-nya tetap ada di sini. Saya akan beri supaya orang tahu di sini animasinya adalah yang enhance swings, dan kita times-nya kita repeat supaya dia goyang seperti ini. Lalu kita akan masukkan nomor WA kita, ya, dengan rumusan https://wa.me/62 kode Indonesia 81 Indonesia nomor handphone kita. Ya, jadi ini rumusan umum ada di dalam YouTube, Bapak Ibu. Nanti untuk menambahkan tombol WhatsApp itu akan keluar rumusannya sama dengan ini. Ya, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Yang keempat, cepat aja. Ini bisa kita ganti dengan foto-foto yang kita punya. Ya, let's say kita mungkin punya foto ataupun animasi dari Ghibli, kita bisa tambahkan di situ. Idenya Bapak Ibu jadi akan sangat hidup, ya. Jadi let's say ini saya gambar orang ini saya tidak butuh, saya klik di sini, ya. Jadi ada ini, bawahnya biar aja. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada 3 tombol di sini untuk kontak kita. Harapannya adalah ide-ide ini akan sifatnya 2 arah atau komunikasinya 2 arah dan interaktif. Nah, kalau kita tadi sudah punya nomor WA, Bapak Ibu, nah sekarang kita akan memasukkan icon slide mungkin yang terkait dengan ini. Mungkin kita isi dengan Instagram mungkin ya. Pertama kita klik area yang mau kita beri logo, kita beri logo Instagram seperti ini, ya. Dia akan pindah ke sebelah kanan, lalu kita kasih di sini mungkin logo teksnya seperti ini, ya. Tulisannya kalau ini mau hitam tinggal kita klik di sini, warnanya kita ganti hitam, terlalu mepet kita geser sedikit. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita masukkan dari sini Instagramnya apa. Ya, saya contohkan mungkin Instagramnya. Ya, cepat saja saya contohkan. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, link Instagram, link medsos, link apapun yang di atas ini yang sudah dalam posisi akunnya terbuka, kita kopikan Bapak Ibu, seperti ini, dan kita copy paste di dalam kolom ini, Bapak Ibu. Ya, nah seperti ini, ya. Begitu juga dengan link-link yang lain. Mungkin ini tadi cepat aja saya ganti dengan web, ya. Kita ganti, kita beri linknya. Pencet, kita masukkan di kolom linknya adalah link website dari Sambalcuk yang ini. Saya buka dulu linknya, saya copy Bapak Ibu,
Jadi ceritanya ini Bapak Ibu mau masukkan link website, Instagram, dan di sini ada lokasi. Saya ganti, saya klik di sini, saya klik Google Map, saya isi dengan link alamat dari kita di sini. Kita sudah buka dulu alamatnya, lalu kita klik Maps. Ya, seperti ini. Masih membuka, Bapak Ibu. Ya, link yang di atas kita klik, lalu kita copy, Bapak Ibu. Ya. Kita pindahin ke sini, seperti ini. Sudah, Bapak Ibu sudah mengerjakan 4 halaman, ide-ide Bapak Ibu, tinggal kita separuh waktu kita isi di headline ataupun di metadata kita harus kita isi dengan kalau Bapak Ibu punya ide, mungkin ada logonya mungkin, ya kita cari logonya di sini. Ya, saya contohkan ini logonya sambalnya, lalu kita tulis di sini. Begini ya. Ini tagline-nya. Ya. Ini judulnya, ini deskripsinya, tagline-nya saya masukkan di sini. Nah, sudah selesai metadata judul deskripsi, kita masukkan ke kolom lagu, Bapak Ibu. Kita pilihkan mungkin lagunya seperti ini. Ambil aja sembarang. Ya. Ya. Nanti kalau nggak cocok, kita klik lagi, kita cari lagi yang lain, Bapak Ibu. Seperti ini. Ya, semudah itu cara memindahkan lagu. Sudah selesai semua, Bapak Ibu tinggal save di sini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu save, lalu Bapak Ibu preview. Kembali saya ulangi, save itu ada tombol kedua setelah preview ini, kita klik, lalu kita preview, ya, Bapak Ibu. Ini link emojinya, ini previewnya, kita lihat halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman keempat. Nah, ini link emojinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau edit lagi karena mau ditambahin, silakan klik ini. Dan ini adalah QR code-nya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa scan dan share di chat Bapak Ibu, atau Bapak Ibu copy linknya ini, dan kita buka di dalam web WhatsApp dari kita. Kita taruh di web WhatsApp dan tambahkan caption di situ, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita coba lihat apakah tombol-tombol tadi beraksi, Bapak Ibu. Saya nyalakan. Halaman 1, ini asumsinya kalau kita di handphone. Halaman 2, ada yang slide. Halaman 3, nah ini kita coba apakah terhubung dengan nomor WA, kita klik. Asumsinya saya customer ataupun relasi kepingin nyoba. Ya, sebentar. Kita coba halaman keempatnya. Saya coba yang ini aja. Lari ke map. Dia akan lari ke map. Nah, kita tinggal cari kenapa tadi nomor WA-nya, apakah ada yang salah, kita tinggal edit di nomor link kita. Jadi asumsinya seperti itu Bapak Ibu. Untuk membuat emoji, kalau kita ada yang tadi mungkin perlu diedit, ya tinggal kita klik edit. Dan Bapak Ibu bisa masuk kembali ke sini dan mengedit di yang dibutuhkan di sini. Ya. Ya, di sini kita tadi belum keisi tadi. Nah, ini asumsinya pasti sudah bisa, jadi nanti kita klik, dia akan lari ke nomor WA kita. Nah, itu adalah cara untuk membuat dari versi website melalui laptop Bapak Ibu. Ya, saya bagikan tadi adalah cara untuk melalui laptop. Cara kedua, Bapak Ibu mudah, tinggal nanti lihat
Yang punya Android versi 8, Bapak Ibu tinggal cari di Google Play Store, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan kembali bisa buat versi melalui handphone, ya. Versi melalui handphone saya tunjukkan sedikit ininya. Tadi saya lupa. Di sini ada linknya tadi sudah saya buka. Sorry. Saya buka ya ini. Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya semua, ya. Ini adalah tutorial cara membuat melalui laptop, Bapak Ibu. Tutorial pembuatan emoji, ya. Sedangkan yang melalui HP, Bapak Ibu bisa lihat di new tutorial emoji via HP, tinggal diklik aja seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat cara membuat emoji via HP. Ya. Ya. Nah, ini sangat mudah. Jadi kalau tadi Pak Wisnu bilang, mungkin Bapak Ibu tiba-tiba ada ide di tengah jalan sedang naik KRL begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekarang tinggal tuangkan itu di dalam gadgetnya Bapak Ibu dan desain ide-ide itu, apalagi sudah ada foto dan teksnya yang sudah siap, tinggal Bapak Ibu kolaborasikan, integrasikan semua di dalam deck emojinya Bapak Ibu tadi. Ya. Nah, itu mungkin sedikit info untuk cara membuat emoji melalui laptop ataupun melalui Android. Nah, untuk itu saya akhiri sesi saya buka sesi untuk tanya jawab untuk Bapak Ibu yang belum jelas. Silahkan, kita akan berdiskusi terutama untuk konten-konten yang akan Bapak Ibu buat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit, terima kasih juga teman-teman sekalian yang sudah yang sudah pay attention ya dari apa yang tadi Mas Adit sampaikan. Jadi nanti untuk satu ide berarti satu akun gitu ya. Jadi satu ide itu akan, karena kan setiap kelompok ada satu ide atau mau individual juga boleh. Tetapi jangan nanti ada misalnya karena teman-temannya kenal nih satu sekolah gitu atau satu kampus, jadi atau satu teman di rumah gitu yang kemudian gue pakai akun lo aja deh ya nembeng, nggak, itu jangan, mendingan lebih baik satu saja biar mudah nanti pada saat penilaian dan mendapatkan hadiahnya juga mudah juga nanti mengorganisnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Karena memang tadi saya ini ya ngelihat memang caranya mudah dan saya sudah pernah pakai. Saya malah pemakai sebenarnya. Saya memakai emoji dan itu mudah sekali. Nah, memang ini menariknya ada satu produk merek luar negeri yang kadang-kadang disamakan dengan emoji, teman-teman. Nah, merek itu yang depannya C itu berbeda sebenarnya. Kalau emoji itu menariknya dia bisa langsung share lewat sosial media atau ke WhatsApp, Line atau apapun itu dan bisa langsung klik. Nah, bagi teman-teman yang mau menarik konsumen atau ini kan baru ide nih ya, baru ide ya. Kalau misalnya pun ada walaupun baru ide terus kemudian sudah ada yang mau order, itu bisa masukkan langsung WA-nya di situ. Nah, itu sekaligus validasi atau bahkan kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin idenya itu divalidasi kepada calon customer, kita akan buka PO di bulan depan gitu. Kita akan buka toko kita di bulan depan. Nah, padahal belum ada tokonya, belum ada barangnya. Tetapi dengan adanya emoji, teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh respon dari masyarakat gitu. Wah, jangan-jangan belum dibuka atau belum dibuat atau belum dijalankan idenya, customer-nya sudah mulai ada gitu. Di situ ada tombol-tombol WhatsApp dan Instagram dan sebagainya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya atau yang mau bertanya silahkan langsung ke chat.
chat saja nggak apa-apa. Untuk berkaitan dengan mekanisme lomba atau dengan teknikal penggunaan emoji silahkan lewat chat. Atau kalau yang sudah mengerti silahkan lewat chat juga. Jadi kita tahu nih ada yang masih bingung nggak? Nah, ada yang sudah mengerti gimana teman-teman mahasiswa atau teman-teman di SMA atau mungkin Bapak Ibu yang lagi ingin ikutan lomba kategori umum. Sudah cukup jelas atau gimana? Bisa kasih respon? Ya, oke, aman. Oke, ini anak-anak milenial atau anak-anak Anak-anak generasi milenial Z kayaknya, sudah Mas. oke. Anak generasi Z ini udah jago sebenarnya, lebih jago Iya, daripada kita. iya. Oke, tinggal bikinnya aja. Oke, saya rasa itu saja mungkin sudah jelas. Jadi nanti tolong akunnya dibikin sendiri-sendiri dan nanti yang diberikan ke kita itu linknya. Tadi kan linknya udah dikasih tahu ya caranya gimana kasih linknya. Kemudian ya ini ada pertanyaan. Nanti linknya itu akan dijelaskan di akhir, dikirimkan kemana ya Mas William ya nanti dijelaskan di akhir. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Nia. Halo Pak, saya Nia dari Depok. Oke, izin bertanya, apakah fitur yang sudah dijelaskan itu free? Lalu apa bedanya dengan akun yang premium? Ini pertanyaan baik sih. Silakan Mas Adit. Ya, Nia, terima kasih pertanyaannya menarik sekali. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah dengan Mas Wisnu adalah membuat emoji di versi 4 halaman free. Nah, kalau yang premium itu bagi nanti pemenangnya, dia bisa mendapatkan versi premium yang halamannya 8 halaman. Nah, begini nih ya, analoginya adalah kami berdua sepakat bagaimana membuat satu konten itu yang tidak terlalu panjang nih ya. Nah, maksimalnya adalah kalau di emoji untuk di dunia periklanan, itu maksimal yang gunakan itu maksimal 10 halaman nih ya. Nah, jadi untuk e-pitching ini itu akan memakai yang versi 4 halaman dulu, dan bagi yang nanti yang terpilih oleh tim dari Podomoro, itu kami akan memberi unlimited link yang bisa digunakan untuk dirinya sendiri ataupun menolong orang lain untuk kegiatan komersil ataupun sosial yang kira-kira bisa berdampak bagi orang lain, itu yang versi 8 halaman. Bukan begitu, Mas Wisnu? Ya, begitu Mas Adit. Kayaknya nanti mulai tahun ajaran mendatang ini saya gunakan untuk validasi produk, Mas Adit nih saya Ya. iya bisa daripada pakai satu saya pernah pakai Launchrock, tapi ini buat Indonesia yang mudah ya dengan WA dan sebagainya. Kalau Launchrock Ya. itu harus pakai web dan dia nyebarnya juga kurang bagus gitu, nggak ada musik dan sebagainya. Ini ide saya tadi, oh iya bisa ya untuk validasi produk ya. Ini salah Iya. satu yang mungkin bisa saya tulis nanti nih. Saya tercetus ide karena validasi produk itu memang salah satu PR karena dengan masa pandemi ini. Dan kalau dengan emoji ini bisa langsung share lewat WA. Nah itu salah satu ide yang tadi tercetus di otak saya ini tadi. Iya, Oke, Nia tadi itu, ya, Mas. gimana Mas? Sorry, mungkin ada yang nanya lagi. Kita jawab dulu. Oh iya. Oke, nih ada yang mau nanya lagi, Pak. Saya mau tanya. Jadi ini kita buatnya boleh tentang produk atau jasa? Ya boleh, boleh. Jadi silakan mau produk, mau jasa, ide, kampanye, gerakan, himbauan, apapun itu, gitu ya. Silakan gunakan emoji ini untuk campaign, untuk berbisnis dan sebagainya. Oke, Pak, saya mau tanya 4 halaman itu termasuk cover atau tidak? Iya, termasuk cover ya berarti ya. 4 halaman Iya. itu mau cover, mau enggak juga enggak apa-apa. Cover itu boleh ya, boleh enggak, atau silahkan Ya, jadi dituangkan begini, dalam tulisan. Albert. Gitu ya, Mas? Ya, terima kasih Mas Wisnu. Albert, jadi cover itu dalam artian mungkin yang dimaksud metadata tadi, Mas. Jadi logo yang di atas itu exclude. Jadi 4 halaman itu di dalamnya aja. Cuma kita membahasakan di halaman itu cover page, tengahnya 2, sama terakhir last page. Di contact us tadi 4. Nah, itu kalian bisa mengkombinasikan konten dengan meramu
semua yang kalian punya, mungkin tadi yang saya bilang, Albert punya blog sama YouTube, ya dikombinasikan dengan foto-foto maupun teksnya di situ, lalu juga ditancapkan mungkin link-link lain yang terkait dengan ide-ide bisnis dari Albert tadi, ataupun teman-teman. Jadi itu 4 itu nanti exclude dari metadata thumbnailnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan cover page, ya itu menjadi satu di dalam 4 halaman tadi. Begitu Albert. Oke, terima kasih Mas Adit. Oke, teman-teman, ada lagi kah? Ada lagi? Ya, oke. Nanti yang akan kita nilai, silakan teman-teman nanti kopikan linknya dan diberikan kepada panitia yang kemudian kita akan nilai berkaitan dengan idenya dan juga kontennya, desain dan sebagainya ya. Oke, so apakah ada pertanyaan lanjutan? Ada lagi? Ya mungkin sedikit mengidekan boleh Ya, masih. monggo silakan. Ya, jadi saya tidak akan mengidekan yang soal bisnis ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya menemukan kemarin dengan tim itu sempat saya cerita ke Mas Wisnu bahwa yang berupa pergerakan sosial banyak dan yang menarik adalah ada yang saya temukan di membuat emoji untuk membantu rumah singgah di daerah Jakarta sampai dengan Depok. Ya, maksudnya Jabodetabek. Dan istilahnya seperti donasi, Mas Wisnu. Mereka ini seperti kita berkumpul di satu kelas ini, lalu kita sepakat kita bantu rumah singgah yang di pojok dekat Ragunan tuh, ya itu kayaknya gentengnya sudah ini, cuma kita kan harus urunan gitu ya. Nah kita bisa bantu dan itu jalan yang model kayak gitu, Mas Wisnu. Saya tidak ngomong bisnis ya. Kalau bisnis contohnya mungkin teman-teman bisa lihat di web kami. Tapi kita ngomong bahwa kita sebagai makhluk sosial juga harus memperhatikan atau empati pada lingkungan kita. Mungkin itu teman-teman yang juga mudah-mudahan menginisiasi dan membantu pihak lain, bukan cuma diri kita saja, Mas Wisnu. Mas saya. Ya, sip. Terima kasih banyak Mas Adit. Oke teman-teman, jadi ini bebas ya. Apakah teman-teman mau tawarkan jasa atau produk, apakah campaign, ajakan sosial, himbauan, atau ingin membantu orang lain, itu silahkan teman-teman gunakan emoji ini dan nanti penilaiannya itu silahkan teman-teman berikan linknya ke panitia. Nanti akan dijelaskan di akhir. Oke, saya rasa itu saja Mas Adit. Terima kasih banyak untuk informasinya. Dan ini kita akan rekam, teman-teman, kita akan rekam dan akan ditaruh di YouTube sehingga teman-teman bisa melihat kembali kalau ada yang lupa tadi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih Mas Adit atas segala waktunya yang diberikan menjelaskan ini semua dan terima kasih untuk juga hadiahnya nanti apabila juara 1, 2, 3 akan diberikan akun premium oleh Imuji dan Mas Adit. Dan berharap ini tidak hanya sekedar ide saja ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tetapi alangkah baiknya nanti setelah ini, apakah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mau mengerjakan atau menjalankan, atau ini menginspirasi orang lain dan orang lain mengerjakan, itu yang kita harapkan akan menjadi sebuah atau sesuatu yang real. Gitu. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih banyak Mas Adit, teman-teman sekalian. Saya akan kembalikan ke panitia Mas William, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Pak Adi, tadi udah jelasin luar biasa, keren banget ya ini ya. Jadi ini kalau saya pribadi mendapatkan satu ide baru ya. Oh ternyata bisa ya bikin simple seperti ini ya. Jadi nggak usah yang sampai dulu harus mikir gimana. Jadi kayak saya orang yang nggak bisa desain pun akhirnya dari sini bisa juga ya ternyata ya, karena tinggal masukin, tinggal pilih-pilih, tinggal diatur mau bentuknya seperti apa. Ini amat sangat membantu sebenarnya. Nah, teman-teman di sini juga akhirnya yang ikut iPitching ini punya kesempatan juga, tinggal praktekin aja. Tadi Pak Adit, Pak Wisnu udah jelasin, teman-teman juga tadi di chat box juga udah banyak bertanya. Nah, sekarang kita bahas tadi adalah lebih ke ketentuan ya, teman-teman. Tadi linknya mau kirim kemana sih, caranya seperti apa? Saya mohon izin untuk share screen lagi. Oke,
teman-teman sudah muncul ya di layar ya. Jadi tadi kan Pak Wisnu sempat sampaikan linknya dikirim kemana teman-teman. Ini linknya dikirim ke email info@podomorouniversity.ac.id. Ini teman-teman boleh foto ya, boleh screenshot. Nanti judul emailnya iPitching 2020. Setelahnya teman-teman mau tulis nama teman-teman boleh iPitching 2020 William Darius, bebas. Atau mau tulis nama kelompoknya, nggak apa-apa. Nanti dari teman-teman panitia akan datain teman-teman. Pengumpulannya sama teman-teman sampai di 3 Desember 2020 karena tanggal keempat itu udah sesi penilaian. Oke ya. Dan untuk kalau misalnya teman-teman masih bingung nanti gimana untuk pengumpulannya, linknya seperti apa, di sini juga kami tampilkan ada nomor handphone dari event Podomoro University. Ini ada nomor WhatsApp-nya teman-teman. Jadi bisa ke 0813 8889 8060. Oke teman-teman ya. Dan di akhir sesi nanti untuk teman-teman yang mungkin masih duduk di kursi SMA, yang mungkin mau tanya-tanya atau mau tahu tentang informasi tentang Podomoro University, ini juga ada webnya, ada linknya, yaitu di www.podomorouniversity.ac.id/di rumah aja. Di situ teman-teman bisa lihat tentang konsultasi online seperti apa, ada workshop online, adalah kegiatan-kegiatan yang terdekat. Minggu depan ada event apa, kegiatan apa, teman-teman bisa join. Ada beasiswa online, caranya gimana, dan registrasi online. Kalau butuh info lebih jelas, di sebelah kanan juga ada nama saya, ada nomor handphone dan nomor WA saya. Teman-teman bisa hubungi langsung ke nomor ini. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan hari ini. Teman-teman udah bergabung semua, udah ikut coaching di iPitching ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Adit, terima kasih untuk Pak Wisnu, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Nah teman-teman, di akhir sesi kita ada foto sebentar ya teman-teman ya. Kita nggak bisa Ada bertemu, itu jadi juga kita Om foto Will, secara virtual. pengumumannya jangan lupa. Pengumumannya tanggal 5. Oh iya, Iya. pengumuman tanggal 5 ya Pengumumannya teman-teman ya. langsung. Nanti itu mereka Pengumuman tanggal join 5. lagi ya Pak ya. Tanggal 5 join Iya, lagi. tanggal 5 ada di event KMI Expo. Oke, KMI Expo kalau mau daftar langsung ini free. Pembicaranya ada dari Amerika, ada di Indonesia, ini ada nanti Mas Sandi, ada Raditya Dika, ada siapa lagi ya? Ada Dayudara, Pak Ilham Habibi dan kawan-kawannya. Dan ini teman-teman nanti tanggal 5 akan diumumkan di grup. Silakan teman-teman join. Nanti mulai acaranya tanggal 4, tapi pengumuman untuk iPitching-nya tanggal 5. Tanggal 4 itu akan ada hiburan, ada talk show dan sebagainya. Silakan teman-teman, nanti kita akan sebarkan di grup WA-nya itu Mas Will. Profesor Wisnu, Yes? kalau kita cuma ikut yang pitching, apa kita harus juga ada hadir di tanggal 4 atau tanggal 5 aja kita hadirnya? Silakan, itu bebas Anthony. Baik, Pak. Kalau mau hadir tanggal 4 boleh, tanggal 5 juga boleh, tetapi di tanggal 4 itu akan ada acara-acara menarik. Sayang kalau dilewatkan, sehingga teman-teman silahkan hadir. Gitu. Ya. Ya, tapi ada pilihan kan, ya udah makasih Pak. Ya. Oh ya Pak, nanti kita ketemu jam 1 kan. Oke. Nanti teman-teman tadi Pak Wisnu juga sampaikan untuk acara tanggal 4 dan tanggal 5, teman-teman yang tergabung di WA grupnya iPitching, kita akan share infonya di situ ya teman-teman semua ya. Ya teman-teman tinggal join aja, nanti di acaranya akan kami share juga semuanya. Oke, di akhir sesi ini kita foto dulu ya teman-teman ya. Yuk kita boleh open kamera hanya 1 menit teman-teman. Nanti bisa minta bantuan dari panitia untuk foto ya.